Hai guys, ketemu lagi dengan 3D Murai guys. Ya, ini saya ada satu pasang indukan yang baru saja menetas hari ini guys. Kita lihat itu satu yang tadi pagi netas, lagi dikasih makan ulat Hongkong guys. Kebetulan tadi saya baru tahu siang, kemudian saya beli kroto lagi nggak ada, lagi musim corona sekarang. Saya beli ulat Hongkong langsung dikasih guys. Ya, sama indukannya tuh baru aja, ini sekitar 10 menit lalu saya kasih. Ya, saya tengok di CCTV ternyata lagi disuapin sama indukannya guys. Itu yang lahir tadi pagi ya, menetas tadi pagi 1 ekor. Nah itu habis dikasih makan guys, itu langsung netas. Dan itu telurnya guys, itu telur yang satu lagi baru menetas ya. Itu juga dicoba dimakan oleh indukannya guys. Ini baru netas 5 menit lalu kayaknya ya, kalau saya lihat di CCTV tadi masih satu, ternyata ini sudah ada dua guys, berarti ada dua anakan yang menetas guys. Nah, jadi ini telurnya ada 3 guys. Nah, telurnya 3. Tadi saya tengok baru netas 2, memang confirm. Satu lagi masih belum. Nah, kita lihat guys, perilaku indukan betina terhadap anak yang baru menetas itu adalah seperti itu guys. Jadi dia akan mematuk-matuk guys anak yang baru netas itu. Anda jangan khawatir, tujuannya adalah hanya untuk membersihkan badannya guys dari mungkin kotoran-kotoran atau bekas lendir-lendir yang nempel ya selama di dalam telur. Nah, Anda perhatikan ya, saya sengaja ini ambil dari jarak zoom ya. Ini untuk menunjukkan bagaimana treatment ya seorang indukan ya betina terhadap anak yang baru menetas. Jadi dia akan patok-patok terus guys. Nah tuh ya, patok di bagian sayapnya. Nanti kita lihat di badannya, di ekornya, lalu di bagian kepalanya. Ya, sedangkan anakan yang satu lagi itu udah netas tadi pagi ya, posisinya sudah cukup besar ya. Saya pun kaget tadi, loh ternyata udah netas. Saya pikir besok guys, ternyata kalau murai ini normalnya 14 hari. Nah, ini murai saya ini cukup mengeram 13 hari, ternyata udah netas. Ya. Dan ini alhamdulillah guys, sebelumnya ini dia pernah jadi itu sekitar 3 bulan yang lalu guys, ya. 3 atau 4 bulan yang lalu netas ya 2 kali ya, 1 kali anaknya 1 kali anaknya 2, tapi itu saya selalu gagal guys. Gagal dalam arti apa? Yang pertama itu telat kasih makan. Jadi ini memang nggak boleh sama sekali telat kasih makan guys. Jadi pada masa-masa gini kita taruh aja jangkrik yang banyak ya, juga ulat Hongkong yang banyak ya, karena nyari kroto kadang susah ya. Memang bagus dikasih kroto ya, tapi diusahakan jangan ada ketergantungan dengan kroto, karena ternyata dengan ulat Hongkong pun bisa ya. Kemarin pun saya tes, itu ada satu indukan blorok ya, saya kasih makan tuh tanpa kroto dan bisa ya. Begitu nyuapinnya pun enak tanpa kroto ya, malah disambung dengan pur untuk trotolan ya, jadi pure setelah itu nggak pakai kroto guys. Lumayan udah besar sekarang, udah usia 4 bulan ya. Nah, kita lihat indukannya ini masih membersihkan badan anak yang kedua nih guys, dibersihkan ya. Nah, itu masih ada satu telur lagi guys yang belum menetas. Itu semoga menetas ya, tapi biasanya kalau yang ini dia netasnya cuma 2 gitu loh, anakannya cuma 2 ya. Dan udah 2 kali itu gagal, karena yang pertama tadi itu saya bilang kita lupa, driver saya kebetulan saya pakai driver, saya minta beliin jangkrik, tapi dia telat sehingga keburu mati. Yang kedua pun sama, saya lagi di keluar kota, saya titip ke driver, dia angkat, tapi memang kita angkatnya agak telat. Yang satu udah keburu mati, yang satu pasti angkat lumpuh kakinya. Jadi untuk indukan ini belum ada yang berhasil anakannya guys. Jadi ini yang ketiga ya, semoga aja berhasil. Tolong didoakan nih guys, semoga berhasil. Ini kapan kita akan angkat nih, pengalaman saya guys, pengalaman ya. Itu kita angkat itu pada saat dia berusia 7 sampai 10 hari ya. Anakan yang
kemarin tuh yang menetas sebelumnya 10 hari kita angkat guys, semua udah melek gitu. Jadi kalau melek itu kurang bagus karena dia akan apa namanya nggak mau disuap. Nah gitu. Nah, kemarin yang indukan blorok saya anak satu saya angkat sebelum 10 hari masih meram dan bisa dia disuap ya mau gitu. Kita lihat ya guys. Jadi habis dibersihkan tubuhnya yang menetas tadi ya, dia biasanya hangatkan dulu guys. Jadi dihangatkan dulu anakannya dan ini posisi belum dikasih makan. Ya, jadi kasih makan tuh setelah dihangatkan ya, dia udah dalam kondisi stabil ya karena memang posisi baru menetas itu rawan untuk mati. Jadi dia akan hangatkan, habis dihangatkan, dia akan kasih makan gitu guys terhadap anakan yang baru netas ini. Sedangkan anakan yang satu lagi tadi guys, begitu dikasih makan satu ulat Hongkong, dia langsung tidur. Nanti dia bangun lagi mungkin sekitar 1 jam kemudian ya. Jadi ini kalau polanya dikasih makan tuh 1 sampai 2 jam sekali dia indukan kasih makan. Kalau di dalam kandang sih sejam sekali saya lihat. Ya, dan dia udah bisa tuh guys membagi rata lah kapan ke anakan yang satu, kapan ke anakan yang kedua. Nah, gitu. Jadi itu memang udah anugerah dari yang di atas sih guys. Jadi anakan 3 pun dia akan bagi rata gitu. Saya belum punya pengalaman anakan 3. Ya, ini baru 2 anakan ya guys. Nah, kita lihat ya, ini indukannya memang ekornya bondol, ya mukanya pun gitu guys, pada rontok bulunya. Tapi alhamdulillah guys, dia produksinya rajin ya. Jadi kalau habis ini tunggu 7 sampai 10 hari guys, itu anakannya diangkat, dia seminggu kemudian telur lagi guys. Nah ini hebatnya murai ini. Jadi dia produksi, Anda bayangkan kalau saya angkat di hari ke-7 ya, kemudian dia hari ke-7 berikutnya dan dia menetas, artinya apa? Sebulan sekali produksi guys, produksi 1 atau 2 anak gitu. Jadi lumayan ya kalau dihitung-hitung hasil penghasilan ya guys. Kalau ekor panjang begini kan harganya 3 jutaan guys ya, 2,5 sampai 3 juta lah ya. Taruhlah misalkan jantan gitu ya, jantan ya, kalau jantan betina ya berarti sepasang gitu kan bisa dijual di angka 4 juta sepasang. Kalau jantan dodonya ya 5 juta sepasang, 2 ekor gitu. Nah jadi dalam sebulan kita bisa menghasilkan, anggaplah 2 gitu ya guys, itu bisa menghasilkan sekurang-kurangnya itu 4 juta, 4 sampai 5 juta lah penghasilan. Nah untuk kalau kita mau komersil ya itu menguntungkan. Cuman sayangnya kalau saya ini sekedar hobi guys. Jadi anak saya tuh punya hobi yang sama dengan saya, burung ya. Kebetulan saya hobi juga untuk beternak, tangan juga ada, tangan dingin juga untuk ngurusin hewan gitu ya. Dicoba sekali berhasil. Nah ini saya sekarang udah punya 4 kandang guys, 4-4-nya udah produksi semua, tapi yang baru jadi gitu ya, artinya tuh satu kandang sampai besar anaknya. Yang ini produksi tapi dua kali gagal. Ini semoga ini berhasil ya. Yang 2 lagi itu sudah produksi juga, bertelur tapi nggak pernah netas karena indukannya itu selalu membuang telurnya. Kemarin saya baru beli mesin penetas telur. Nanti saya akan sharing video berikutnya bagaimana kita menetaskan telur murai menggunakan penetas telur ya, mesin penetas telur ya. Karena memang kadang ada indukan yang begitu, dia nggak suka keramaian gitu ya. Jadi kalau begitu ada murai jantan terlihat saja dia udah panik dan membuang telurnya gitu. Nah ini jadi kandang nomor 1 ke kandang nomor 2 itu seperti itu perilaku indukannya. Yang betina 3-4 alhamdulillah sudah lancar ya produksinya. Yang kandang keempat pun sekarang yang blorok itu udah netas juga guys ya, baru sama barengan ya, umur 1 hari juga, tapi dia anakannya 1 guys ya. Nah jadi kita lihat guys, kembali ke sini, itu indukannya ya, teman-teman bisa lihat ya, dari awal dia menetas, kemudian dijaga oleh indukannya, dihangatkan, kemudian nanti kita lihat ya bagaimana perilaku indukannya tadi, terus dihangatkan. Nah baru setelah itu dikasih makan oleh indukannya sampai berumur 7 hari ya sekurang-kurangnya, baru bisa kita panen ya, bisa kita ambil anakannya, kita lolos sendiri. Biasanya silakan lihat di video saya sebelumnya itu ada bagaimana teknik meloloh ya guys. Terima kasih.
Salam dari saya 3D Murai, sampai ketemu di video berikutnya.